Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari ini kehidupan begitu banyak orang yang ada merindukan tentang kuasa Tuhan. Karena ketika kita sebagai orang percaya memiliki kuasa itu, maka kuasa itu akan selalu berdampak bagi kehidupan kita untuk menyatakan bahwa Dia Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah
dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu selalu nyata dan akan tetap ada bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, satu saat seorang jemaat datang kepada kami dan menceritakan tentang bagaimana pergumulan yang dia hadapi dalam pribadinya karena jemaat ini menderita penyakit ginjal. Dan vonis dari dokter mengatakan bahwa dia harus dioperasi. Dan ketika mendengar kata operasi ini, jemaat ini merasa takut. Dia bingung bagaimana caranya dia harus menghadapi keadaan ini. Tetapi di tengah ketakutan ini dia datang kepada kami. Dia menyampaikan isi hatinya bagaimana vonis yang sudah diberikan oleh dokter. Dan kami memberikan firman Allah kepada dia. Kami katakan kepada dia bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Asalkan tetap percaya dia adalah Allah yang mampu untuk menolong setiap pergumulan hidup kita. Dan puji Tuhan, kami bawa dia di dalam doa. Dia betul-betul membawa hidupnya dalam satu kerendahan hati. Dan ketika dia kembali, saudara, untuk memeriksakan dirinya kepada dokter. Dan apa kata dokter? Dari hasil pemeriksaan, penyakitnya itu sudah disembuhkan. Ini sangat luar biasa. Membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi dia. Semakin kuat dia di dalam Tuhan. Dan memang saudara, sebagai orang percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan, ada mujizat pasti terjadi bagi hidup kita. Firman Allah yang saya akan baca pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-14 bagian A. Saya akan bacakan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang saya kasih, di sini kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Allah, ketika malaikat Tuhan datang pada satu pribadi, yaitu Sarah, di mana Sarah kita tahu dia adalah istri daripada Abraham. Mereka ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah mereka, Ur Kasdim, dalam satu panggilan Tuhan di mana Tuhan akan memberkati hidup mereka. Kejadian pasal 12 menceritakan bahwa mereka dipanggil dan mereka taat karena mereka menerima janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati keluarga mereka, akan membuat namanya masyhur. Bahkan kemana saja dia pergi, Tuhan menyertai dia. Bahkan keturunannya, kata firman Allah, itu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sangat luar biasa janji Tuhan. Tetapi proses hidup untuk mendapatkan hal ini bukan hal yang mudah, kata firman Allah. Mereka harus mendapatkan satu perjalanan yang panjang dan belum langsung mereka mendapatkan itu. Tetapi mereka tetap percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi firman Allah berkata di dalam pasal 18. Ketika mereka dalam pasal sebelumnya sudah mendapatkan secara jasmani keberkatan Tuhan luar biasa. Tetapi berbicara tentang janji anak. Itu mereka harapkan untuk mereka dapatkan. Tetapi pasal 18 firman Allah katakan. Ketika Tuhan datang bagi kehidupan mereka, Tuhan mengulangi tentang janjinya. Dalam posisi ini saudara, kita melihat Abraham memang berada dalam keadaan yang begitu berat. Kenapa? Kata firman Allah ayat yang pertama berkata, dia sementara berada duduk di depan pintu kemahnya. Saudara, pada apa? Pada saat panas terik. Di mana dia sedang memikirkan kapan Tuhan janjimu itu engkau berikan bagi dia. Kapan anaknya itu akan Tuhan berikan bagi dia. Apalagi di usia yang semakin tua. Dia akan mendekati 100 tahun. Sedangkan istrinya dikatakan mandul. Tetapi firman Allah yang dijanjikan bagi orang percaya adalah firman Allah ya dan amin. Sebab itu Tuhan selalu hadir untuk mengingatkan bahwa dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia tidak akan pernah biarkan. Setiap janji Tuhan ketika kita berpegang dan yakin pasti akan Tuhan berikan. Di dalam firman Allah berkata di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23 dia katakan begini saudara. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia.
Ini yang dikatakan Tuhan. Bahwa kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan dalam satu pengharapan, janji Tuhan itu setia. Nah, bagaimana janji Tuhan bisa nyata dalam kehidupan kita? Tentu perlu kita respon dalam panggilan Tuhan untuk bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan dalam janjinya Tuhan. Sehingga kita akan berkata, benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Saya melihat di dalam pasalnya yang ke-18 ini, yang pertama yang kita lihat bagaimana mujizat Tuhan itu bisa dinyatakan bahwa Allah itu mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita lihat dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, ketika Tuhan datang dalam kehidupannya menyampaikan janjinya, respon yang dimiliki oleh Abraham. Ayatnya yang kedua dikatakan begini, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Saudara, yang pertama dikatakan bahwa Abraham walaupun dalam keadaan berat, dia termenung dalam panas yang terik, memikirkan bagaimana dan kapan Tuhan akan memberikan janji itu. Dan Tuhan hadir bagi dia. Ketika Tuhan hadir, saudara, dia langsung mengangkat mukanya untuk melihat kepada Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya, banyak masalah, banyak kesulitan, banyak persoalan boleh datang. Tetapi ketika engkau menyadari kita punya janji, punya Allah yang berjanji ya dan amin, maka firman Allah katakan, angkatlah mukamu, lihat bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika engkau memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, maka perkara-perkara yang luar biasa pasti Tuhan akan nyatakan bagi hidupmu. Kita ingat bagaimana pengalaman hidup dari Petrus. Ketika Tuhan berjalan di atas air, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin berjalan di atas air. Tuhan katakan, datanglah. Dia mampu berjalan di atas air. Karena apa? Dia datang dan terus memandang kepada Tuhan. Dia terus memandang kepada Tuhan, dia tidak tenggelam. Tetapi ketika dia melihatannya ke kiri ke kanan, di saat itulah dia tenggelam. Artinya saudara, selama pandangan hidup kita kepada Tuhan, gelombang masalah boleh datang, tantangan boleh datang. Tetapi janji Tuhan untuk tetap mengangkat kita, pasti kita akan lihat pertolongan Tuhan itu akan ada. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat ini berkata, ya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Yang kedua yang saya mau katakan, Abraham, dia tidak tinggal di dalam persoalan hidup, tetapi dikatakan ia berlari untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia berlari, ada satu semangat yang dia bangun. Dia mau betul-betul mau datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan ya dan amin. Firman Allah berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11. Ya, janganlah keranjiranmu kendor, tapi biarlah kita punya semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, semangat yang menyala artinya memiliki satu kesukaan untuk datang cari Tuhan. Kalau kita berlari, artinya kita berpacu, kita berlomba untuk mendapatkan mahkota. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, bertandinglah dalam satu pertandingan iman yang benar dan rebutlah mahkota kehidupan. Jadi mari kita terus bertanding. Apapun yang diperhadapkan bagi kita, iman pengharapan kita terus kita pacu untuk terus datang kepada Tuhan. Sehingga engkau akan mendapatkan kemenangan, mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Yang ketiga dia katakan begini saudara. Dia katakan di dalam ayat ini, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Yang ketiga saudara, dia sujud sampai ke tanah. Ini berbicara tentang kehidupan seorang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapa Abraham? Dia menyadari dia perlu Tuhan. Dia tidak mau menonjolkan diri. Oh, dia sudah mempunyai segala-galanya. Tetapi ketika dalam persoalan hidupnya, dia mau kembali Tuhan. Dia mau tempatkan di atas segala-galanya. Dia belajar untuk merendahkan diri. Sujud dan sujud di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita mau sujud di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, firman Allah katakan ketika dia sujud, ayat yang selanjutnya berkata, lalu Abraham menyuruh istrinya untuk pergi mengambil tepung dan mengambil binatang yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang terakhir, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maka engkau akan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Dari segala apa yang dibuat oleh Abraham, firman Allah katakan, maka apa yang dikatakan dalam ayat 14, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?
Firman Allah berkata, saudara, tahun depan engkau akan dapatkan anak. Dan itu dibuktikan, saudara, di dalam pasalnya yang ke-21. Dia dapatkan anak. Di usia yang tua, yang mustahil. Dalam keadaan mandul, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap janjinya, karena kita punya Allah yang sama, Tuhan Yesus Kristus, yang berjanji untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena firman Allah berkata yang terakhir di dalam Yohanes pasalnya 14 ayat ke-12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidupmu. Haleluya. Saya percaya ada mujizat, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Saya percaya firman Allah mampu menjamah setiap kehidupan kita untuk menyatakan kuasanya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Sebab itu saat ini, siapapun kami yang mendengarkan firman Allah, apapun pergumulan kami, kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang dalam pergumulan, dalam nama Yesus Engkau bebaskan mereka Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mereka hadapi terlalu berat, Tuhan biarlah Engkau berikan jalan keluar. Kalau ada hal-hal yang menghalangi perjalanan usaha dari jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, kami berdoa Tuhan, setiap pintu yang menghalangi di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dan kami percaya kuasa yang sama, perkataan firman Allah yang meneguhkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan alami dalam hidup ini. Dan kami percaya saat ini sudah ada kesembuhan, sudah ada kemenangan, sudah ada berkat, sudah ada jaminan bagi kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib